Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, setiap manusia tentunya pernah mengalami ujian dan cobaan. Entah yang ia hadapi dirasakan ringan ataupun sebaliknya. Namun dengan cara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur atau menguji keimanan kita sebagai hambanya. Apakah kita akan menjauh atau sebaliknya mendekat dan bertawakal kepadanya? Hakikatnya ujian mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak rela menimpakan azab yang tidak terpari sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta pada seseorang, maka ujian yang akan diberikan kepadanya semakin berat. Karena ujian itu mengangkat derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya di dunia. Ujian yang mereka hadapi melebihi ujian yang diberikan kepada manusia lainnya. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit yang sangat berat selama berpuluh-puluh tahun, tapi ia tetap sabar menghadapinya. Setelah Nabi dan Rasul, orang yang ujiannya sangat berat adalah para ulama dan para salihin. Demikianlah secara berurutan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian yang ringan kepada orang-orang yang awam. Ketika setelah seseorang mengikrarkan diri beriman, maka Allah akan menyiapkan ujian baginya. Dalam Al-Quran tertulis janji Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja, mengatakan, kami telah beriman, lantas tidak diuji lagi? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia menyegerakan hukuman di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahan hukuman kesalahannya sampai disempurnakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Hakim, At-Tabrani, dan Baihaqi. Suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang disangkanya pelacur. Dengan usil lelaki itu menggoda si wanita sampai-sampai tangannya menyentuh tubuhnya. Atas perlakuan itu, si wanita pun marah. Lantaran terkejut, lelaki itu pun menoleh ke belakang, hingga mukanya terbentur tembok dan ia pun terluka. Pasca kejadian, lelaki usil itu pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Rasulullah SAW berkomentar, engkau seorang yang masih dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Setelah itu, Rasul mengucapkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Dalam riwayat At-Tirmizi, hadis itu disempurnakan dengan lafaz sebagai berikut. Dan sesungguhnya Allah, jika dia mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Jika mereka ridho, maka Allah ridho kepadanya. Jika mereka benci, Allah membencinya. Kecintaan Allah kepada hambanya di dunia tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pemberian materi ataupun kenikmatan lainnya. Kecintaan Allah biasa berbentuk musibah. Musibah yang ditimpakan Allah kepada manusia dapat dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama, sebagai ujian dari Allah. Kedua, sebagai takjirah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia atas dasar sifat rahman-Nya. Ketiga, sebagai ajab bagi orang-orang fasikin, munafikin, ataupun kafirin. Kalau ia menemui kematian dalam musibah tersebut,
maka ia mati dalam keadaan tidak diridhoi Allah. Dalam konteks hadis ini, musibah biasanya sesuatu yang menyakitkan, dapat dilihat sebagai ujian. Sesungguhnya cobaan adalah cara Allah untuk mengetahui makom tingkat keimanan manusia. Dan dengan cobaan itu, menjadikan manusia siap memasuki surga sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214 berbunyi, "Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kesulitan dan kesempitan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Cobaan memang tidaklah menyenangkan. Cobaan pun datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa dalam bentuk harta, fisik, kemiskinan, anak, pasangan hidup, bahkan hingga relasi kerja dan bisnis. Hal yang harus diingat, setiap ujian atau cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya selalu diselipkan solusi. Solusi tersebut umumnya disesuaikan dengan kadar tingkatan manusia itu sendiri. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang menurunkan ujian kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berikut ini beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran apabila ditimpa musibah atau ujian hidup. 1. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka hal ini menandakan bahwa setiap ujian manusia terima adalah sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Logikanya, bila seseorang yang menyayangi orang lain, maka ia akan sering memperhatikan orang yang disayanginya. Begitu juga dengan Allah kepada hambanya. Dengan datangnya ujian, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan diri kita. Dan bentuk perhatian inilah sebagai salah satu ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada hambanya yang ditimpa musibah. 2. Dengan adanya ujian hidup membuat diri kita semakin bersabar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Adakah kalian mau bersabar?" Quran surat Al-Furqan ayat 20. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu ingin melatih kebiasaan kita agar belajar bersabar. Logikanya, dengan seringnya datang ujian meski awalnya sulit, namun karena sudah terbiasa, maka seiring berjalannya waktu, kesulitan itu akan sirna. Bahkan kita pun akan terbiasa menyelesaikan ujian-ujian yang datang kepada diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat ujian hidup semata-mata ingin menaikkan derajat hambanya agar mencapai derajat sabar. 3. Melatih kita untuk belajar bersyukur. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran surat Ibrahim. Jadi, ujian dan cobaan yang menimpa bukan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada hambanya. Namun itu adalah sebuah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Dan diberikanlah ujian dan cobaan itu. Semakin berat ujian dan cobaan, maka semakin Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan itu untuk mengetahui keimanan kita kepadanya. Nah, itu dia sahabat beriman, penjelasan tentang ujian hidup yang terus datang silih berganti. Kuncinya kita tetap sabar dan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa untuk dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.